Mulut Roy Suryo nggak bisa dijaganya. Akibatnya kena musibah baru, masalah baru, disomasi. Soal Universitas Lampung yang kesannya direndahkan sama Roy Suryo ini beberapa waktu yang lalu. Waduh, waduh, waduh. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Suryo, saudara sudah diduga merendahkan alumni Lampung. Kami dari LKB Alfata, kami sudah mensomasi saudara Roy Suryo. Baik, terima kasih. Saat ini sudah pukul 3.00 atau jam 15.00. Tetapi saudara Roy Suryo, juga perwakilan dari iNews maupun Komisi Penyiaran, sudah kami tunggu tidak juga hadir. Maka dari itu kami menyerahkan kepada kuasa hukum kami untuk menjelaskan segala macam prosedurnya, kelanjutannya seperti apa. Kami dari pihak kuasa hukum yang insya Allah akan melakukan langkah-langkah lanjut, mengingat hari ini Pak Roy Suryo sama Tilus juga dari Komisi Penyiaran tidak hadir sesuai dengan harapan kami. Oleh karenanya akan segera mengirimkan somasi kedua, dan setelah itu seandainya juga mereka tidak mengindahkan langkah-langkah kami, maka kami akan melakukan prosedur upaya-upaya hukum lanjut sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Roy Suryo, saudara sudah diduga merendahkan alumni Lampung. Kalau Anda bisa mengklarifikasi, dan kami minta saudara juga meminta maaf kepada kami semua. Nah, ini dia. Somasi pertama sudah dikeluarkan, tetapi sepertinya Roy Suryo tak gubris. Akibatnya di somasi kedua, soal ini diduga merendahkan alumni Universitas Lampung. Makanya punya mulut itu dijaga. Hanya lulusan S2 UGM saja. S1-nya dari Lampung, bukan dari UGM. S1-nya dari Lampung. Jadi ngapain kamu ngaku-ngaku UGM? Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Lagi sama Universitas Lampung. Roy. Apa-apa. Roy, memang kenapa kalau dia Lampung? Nah. Ini gimana nih teman-teman? Perkataan Roy Suryo ini yang kesannya merendahkan Universitas Lampung atau alumni Universitas Lampung. Logika bengok Roy Suryo seolah merendahkan Universitas Lampung. Siapapun yang lulus S2 dan S3 UGM, tetap mereka alumni UGM, bukan hanya S1 saja. Ada analisis yang saya rasa mereka lakukan secara bertanggung jawab terhadap kesahan atau kepalsuan ijazah Jokowi. Tapi ya memang Roy dan kawan-kawan ini benar-benar pembual dan pembohong. Ini misalnya terlihat di acara iNews tadi ketika Roy bersitegang dengan peserta diskusi yang lain, Freddy Alex Damanik. Freddy ini wakil ketua relawan pendukung Jokowi Projo. Roy dengan sombong mengatakan, Freddy tidak layak mengaku-ngaku orang UGM. Padahal Freddy menjelaskan, dia adalah lulusan S2 UGM. Roy malah bilang dengan nada merendahkan, dia ini S2-nya di UGM, S1-nya di Lampung. Mereka terlibat adu mulut. Saya juga merasa terganggu dengan kesombongan Roy. Saya dengan suara keras bilang, memang kenapa kalau dia lulusan Universitas Lampung? Dan tiba-tiba saja Roy malah balik bertanya, siapa yang bilang Universitas Lampung? Saya bilang dia dari Lampung. Bayangkan, betapa pembohongnya dia. Roy itu bisa membantah sesuatu yang dia ucapkan hanya beberapa menit atau detik bahkan sebelumnya. Mungkin belakangan dia merasa salah karena seolah merendahkan universitas di Lampung. Dan untuk itu kemudian dia membantah dengan bersikap seolah tidak pernah menyatakan perendahan itu. Nah, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, ulah mulut daripada Roy Suryo ini niatnya untuk agar menang melawan debat Freddy Damanik, tapi ternyata malah kepleset, diduga merendahkan
Universitas Lampung. Yang akan dipanggil tentu adalah calon tersangka. Nah, bahkan putusan MK akan mewajibkan calon tersangka diperiksa. Nah, jadi dengan apa yang terjadi dalam kasus laporan Jokowi ini, kan ini Roy Suryo dan kawan-kawan dipanggil untuk kedua kalinya. Nah, saya kira berdasarkan pengalaman selama ini dan proses hukum acara pidana ini, status tersangka makin dekat ini. Atau kalau penyidik beranggapan saksi-saksinya tadi tidak meyakinkan, alat buktinya tidak meyakinkan, penyidik akan menghentikan perkara ini karena dianggap bukan tindak pidana atau dianggap tidak cukup bukti. Nah, atau dihentikan demi hukum. Nah, tapi kalau yang ya. Bagi Roy Suryo dan kawan-kawan, terutama ini trio RRT, Rismond, Roy Suryo dan Tifa, harus siap-siap. Siap-siap ketika pihak penyidik mengumumkan nama-nama tersangka. Dihukum dalam kasus ini sepertinya tidak, paling kemungkinannya dua. Kalau penyidik berpendapat nanti menghentikan perkara ini, itu disebabkan oleh pendapat bahwa ini bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti. Tapi saya kira berdasarkan perkembangan selama ini, penyidik saya kira sudah mengantongi alat bukti. Karena yang dipersangkakan ini bukan cuma fitnah, tapi juga adalah penghinaan atau ujaran kebencian. Nah, apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian itu? Ujaran kebencian itu segala sesuatu pandangan, pendapat yang disampaikan di hadapan publik dengan maksud untuk membuat orang membenci suku, individu, kemudian suku, agama, ras, atau golongan tertentu di tengah masyarakat. Nah, berdasarkan dari pemaparan Dr. Erdianto Effendi ini, sudah jelas ya, kalau orang-orang yang meneriaki ijazah Pak Jokowi itu palsu, susah untuk lolos. Karena berdasarkan juga pengakuan Rismond sendiri, kalau mereka ini dituntut 9 pasal sekaligus. Lalu kalau ditotalin, itu tuntutannya bisa 30 tahun penjara. Sesungguhnya seperti apa ijazahnya Pak Joko Widodo. Seperti itu. Jadi tidak benar ya bahwa kami terdiam semua, itu tidak benar. Sama sekali. Kemudian yang kedua, saya mau jelaskan lagi soal apa yang disampaikan. Saintis itu, kalau Pak Ade Armando ingat ya, pada waktu pernah menjadi seorang ilmuwan akademisi, kita ada operasi yang namanya hipotesis. Hipotesis itu H0 atau H1. Ya, ilmuwan itu beroperasi pada H1. Kalau dalam konteks ijazah, H0 itu adalah ijazah itu palsu. Ya. H1 ijazah itu asli. Ilmuwan atas dasar value, ya, metodologis, kita selalu beroperasi di H1. Bahwa ijazah itu asli. Maka pertanyaan penelitiannya adalah, apakah ijazah itu asli? Nah, itulah pegangan kami. Dan hasilnya palsu secara saintifik. Aduh, ini pengakuan daripada Dr. Tifa. Katanya berdasarkan penelitiannya, ada hipotesis mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan katanya yakin sekali berdasarkan hipotesis penelitian yang dilakukannya. Katanya ijazah Pak Jokowi palsu. Berarti kena dong. Kena Dr. Tifa ini. Karena dia bukan menduga, tetapi menuduh ijazah Pak Jokowi itu sebagai ijazah palsu. Sekarang ayo para mahasiswa, ayo para purnawirawan, ayo para santri dan ulama, ayo kaum mojok, ayo kaum buruh, semua para aktivis, bergerak. Konstitusional untuk merubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? 5 saja. Presiden mencoba menghalangi, 5 saja. Prabowo tidak pro-rakyat, maka 5 saja. Waduh, ini Rizal Fadilah menekankan, berteriak, sekalipun presiden menghalangi, 5 saja. Memprovokasi. Benar. Apa yang dilakukan oleh
Rizal Fadila ini adalah upaya memprovokasi masyarakat, mengajak mahasiswa, mengajak elemen-elemen masyarakat. Aduh. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian atas apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.